Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi wa waffiqna lil khairi wa a'inna 'alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qab wa Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa Sayyidil Habib Umar bin Hafid wa Sayyidil Habib Ali Masud bin Hafid wa ila hadrati Abuya Gamrami bin Kiai Haji Muhammad Usman wa ila hadrati Abuya Wujid Rutusi wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Nawawi Mandaya wa Syekh Abdul Karim Tanara wa Sultan Maula Hasan Bantan wa Syekh Al-Fumi Jahan wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami' awliya'illah bi ghambi da'imillah. Ghafarallahu lahu wa yunid darajatihim wa adalina min barakatihim wa amtara alina ghaitha karumatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu dan bapak segenap jamaah pengajian malam Rabu yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati Ustaz Dimas Gun, Bapak Ketua RT beserta ibu dan bapak jamaah warga RT 08 secara khususnya umumnya hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Oleh karenanya marilah kita lanjutkan kajian yang pertama demi mempersingkat waktu, yaitu kitab Jauharatut Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang nomor 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Dara khuludin li sa'idi wa syaqi mu'adzabin muna'amin mahma baki. Dara khuludin li sa'idi wa syaqi. Ada dua tempat keabadian bagi orang yang beruntung dan celaka.
Bagi yang celaka, mu'adzab, mendapat siksa. Bagi yang beruntung, muna'am, mendapatkan nikmat. Apa yang dimaksud dua tempat keabadian itu? Daro khuludin ay innal jannata wan naro daro baqain mu'abbadin. Maksudnya adalah surga dan neraka adalah dua tempat keabadian. Tidak hancur, tidak sirna, tidak rusak. Abadi selama-lamanya. Sehingga siapapun yang mengingkari tentang keabadian surga dan neraka, maka dia hukumnya kafir. Ada salah satu kelompok ya dari kalangan umat Islam, dan dia kelompok ahli bid'ah, namanya golongan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini ahli bid'ah. Mereka berpendapat al-qailina bi fanaiha wa fanai ahlihima, bahwa surga dan neraka itu akan hancur, dan penghuni surga dan neraka pun ikut hancur. Jadi tidak abadi. Surga tidak abadi, neraka tidak abadi, penghuni surga tidak abadi, penghuni neraka tidak abadi. Itu pendapatnya kaum al-Jahmiyah. Dan mereka dihukumnya apa? Wa qad kafarul jahmiyatu, kafir, murtad, ya, murtad. Meskipun mengaku Islam, dia murtad. Gitu. Kenapa? Limukhalafatihimul kitab wa sunnata, sebab mereka menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai sebuah prinsip dasar di dalam bertauhid, dalam berakidah Islam adalah kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa surga itu adalah tempat yang abadi, neraka juga sama. Siapa yang Allah peruntukkan surga untuknya, fal jannatu daru khuludin lis-sa'idi muna'amin fiha. Surga ini adalah tempatnya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka abadi selama-lama di dalamnya, dan mereka mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Siapakah yang dimaksud orang yang bahagia? Apakah orang yang di dunianya banyak harta, jabatannya tinggi, atau menguasai dunia? Atau siapa yang dimaksud orang yang berbahagia? Atau dalam istilah bahasa Arab disebutnya sa'id, untuk satu orang. Kalau banyak, su'ada, ya. Sa'id, satu orang yang berbahagia. Sedangkan kalau banyak adalah su'ada. Kalau dua orang yang berbahagia disebut sa'idani atau sa'idaini. Nah, siapakah sa'id itu, orang yang berbahagia itu? Wa huwa man mata 'alal islami, adalah orang yang mati dalam keadaan Islam. Wa in sabaqa alaihi kufrun, meskipun ketika di dunianya kafir, dari mulai balik sampai menjelang wafat kafir misalnya, tapi dia mati dengan takdir Allah dalam keadaan Islam, dia sa'id, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Maka selama orang itu hidup, kita tidak bisa memponis nih orang celaka, nih orang bahagia, nggak bisa. Kenapa? Yang tahu kematian seseorang itu seperti apa ya hanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Sedolim apapun dia, sejahat apapun dia, sebiadab apapun dia, seganas apapun dia, tidak boleh kita mengatakan dia orang yang celaka. Tidak boleh. Kenapa? Karena siapa tahu matinya dalam keadaan Islam. Karena yang namanya sa'id adalah man mata 'alal Islam, orang yang mati dalam keadaan Islam, itu sa'id. Wan naru daru khuludin lisyaqiyyi mu'azzabin fiha, sedangkan neraka adalah tempat keabadian bagi orang yang celaka. Orang celaka bahasa Arabnya disebut syaqi, untuk satu orang. Kalau orangnya banyak disebut ashqiya. Ya. Syaqi, satu orang yang celaka. Kalau dua orang yang celaka, syaqiyani atau syaqiyaini. Sedangkan tiga orang yang celaka atau lebih adalah ashqiya. Jadi neraka adalah tempat keabadian untuk orang-orang yang celaka.
mu'azzabin fiha, mereka disiksa di dalam neraka. Dan siapakah orang yang celaka itu? Apakah orang yang punya hutang? Apakah yang kalau nyalon tidak pernah dapat? Apakah yang hidupnya sengsara? Ataukah yang mandul? Ataukah yang ditinggal kabur suaminya? Ataukah yang ditinggal pergi istrinya? Ataukah yang dikudeta oleh rakyatnya? Ataukah yang fakir, yang miskin? Siapakah yang celaka itu? Orang yang celaka adalah wahwa man mata adalah kufri, adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Meskipun hidupnya beramal soleh, naudzubillah, meskipun dia tadinya Islam, matinya kafir, celaka, tempatnya neraka. Jadi yang matinya yang matinya dalam keadaan Islam, tempatnya adalah di surga selama-lamanya. Yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka selama-lamanya. Nah, tinggal bagaimana orang yang beriman tapi bermaksiat. Wa amma usatul mu'minina fadaru khuludihimul jannah. Adapun orang yang beriman yang bermaksiat, pelaku maksiat yang beriman kepada Allah, tempatnya adalah di surga, dan mereka abadi di surga. Iz annahum la yalbathuna fin nari illa muda. Sebab mereka seandainya pun masuk neraka itu tidak akan menetap selama-lamanya di neraka, melainkan hanya beberapa waktu saja. Bahkan la yadumu fiha azabuhum, siksanya pelaku dosa, siksanya pelaku maksiat yang beriman di dalam neraka, siksanya itu tidak abadi, tidak selama-lamanya, ya, hanya beberapa waktu saja sampai kira-kira dosanya itu habis, ya. Ketika dibakar, disiksa, dihabiskan dosa-dosanya. Nah, kalau sudah habis dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan ada riwayat mengatakan, id annahu yulqa alaihimul mautu ba'da dukhuli bimuddatin ma ya'lamullah ma ya'lamu illallahu miqdaroha fala yuhyuna hatta yakhruju minha. Bahkan ada riwayat mengatakan pelaku dosa, pelaku maksiat, dia beriman kepada Allah, itu kalau masuk neraka nanti Allah akan memberikan kematian kepada mereka di dalam neraka. Dan lamanya mati mereka di dalam neraka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan mereka dihidupkan lagi? Kata ulama yang mengatakan ini, mereka dihidupkan lagi adalah ketika mereka akan dikeluarkan dari neraka. Ketika mereka dikeluarkan, baru mereka dihidupkan lagi. Jadi ketika masuk ke dalam neraka, itu dimatikan oleh Allah mereka semuanya. Yang beriman nih, ya, nanti dihidupkan lagi ketika dikeluarkan dari neraka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimatikan itu? Ya, wal muradu bi mautihim fuqdanul ihsas bi alamil azabi fahasbu. Yang dimaksud dimatikan adalah dihilangkannya rasa sakit pada diri mereka sampai mereka di neraka tidak merasakan sakit. Subhanallah. Ini orang beriman tuh. Tapi jangan terbuai dengan ini. Kalau begitu ke neraka juga nggak apa-apa nih ya. Karena di neraka juga nanti akan dicabut rasa sakitnya. Jangan terbuai, ya. Kenapa? Cukup satu kerugian telat masuk ke dalam surga. Cukup satu kerugian. Orang sudah pada ke surga, malah ke neraka. Begitu ya. Jadi dimatikannya di dalam neraka itu bukan pas masuk, bukan. Setelah masuk disiksa, nanti beberapa waktu ke depan Allah akan matikan mereka. Jadi ketika mereka disiksa itu ya mereka tidak merasakan sakit. Itu ada pendapat ini. Dan ini pendapat tercatat ya di dalam kitab Qami'ut Tughyan karangan Syekh Nawawi, termasuk dalam kitab ini syarahnya Jawharat Tauhid ini disebutkan pendapat itu ya. Ada yang mengatakan tetap merasakan juga. Berarti kan tidak ada kepastian begitu ya, apakah benar-benar nanti dimatikan atau memang merasakan sakit. Ya karena nggak ada kepastian, jangan pernah berharap ingin masuk neraka gitu maksudnya. Ya, meskipun kita banyak dosa tetap ya berharap kepada Allah kita dimasukkan ke dalam surga tanpa siksa. Itu kan harapan kita yang besar. Nah,
Justru bahkan ada yang mengatakan wa in ikhtara ba'duhum al-maut al-haqiqiyah. Ada ulama yang mengatakan bahwa dimatikannya pelaku dosa yang beriman di dalam neraka ini dimatikan secara benar-benar, bukan cuman tidak merasakan siksa. Jadi istilah diwafatkan atau dimatikan itu ada dua. Ada yang mengartikan dimatikan rasanya, jadi nggak terasa siksa. Ada yang mengatakan dimatikan memang dimatikan orangnya, sehingga yang disiksa itu ya tubuh tak bernyawa, begitu. Tubuh tak bernyawa. Dan riwayatnya ada yang menguatkan pendapat ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa amma ahlun naril ladina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Penghuni neraka yang mana mereka adalah penghuni asli neraka, orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Mereka di dalam neraka tidak mati, tidak hidup, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Lakin nasun, tapi ada sebagian orang, maksudnya orang beriman pelaku dosa ini, asobat humun naru bidunubihim, mereka dibakar di dalam neraka oleh sebab dosa-dosanya. Nah setelah itu fa'amatahum, baru mereka dimatikan oleh Allah. Jadi tetap disiksa dulu, mereka merasakan sakit, ya. Nah setelah itu baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dimatikan di sini ada yang mengartikan dimatikan rasanya, ada yang mengatakan dimatikan ruhnya atau nyawanya. Ada dua pendapat. Hatta idza kanu fahman udina bisyafaati. Nah sehingga ketika mereka ini sudah menjadi arang yang hitam gosong, barulah diizinkan mereka mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gesang, udah kayak apa ya? Udah kalau kita mangga itu arang itu udah hitam bener itu ya. Udah enggak kelihatan nih orang mana, wajahnya kayak bagaimana, udah hitam gelap begitu, barulah mendapat izin mereka dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji abihim dhabaira. Maka mereka diangkat ya, berkelompok-kelompok. Jadi bukan satu-satu diangkatnya, berkelompok-kelompok. Fabusu ala anharil jannah, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai surga. Dibersihkan begitu. Sumakila ya ahna jannati afidhu alaihim, lalu Allah berkata ya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, sambutlah mereka. Jadi mereka disambut. Siapa nih yang baru masuk surga itu disambut oleh penduduk surga yang udah lama. Kemana aja baru datang, mampir. Masya Allah, disambut. Allah bilang afidu, sambut mereka, ya, disambut. Wih, suwe tenan iki ya. Belum aku nang di yang mundi ya. Pergi kemana dulu baru datang ini. Masya Allah. Fayambutuna nabatal jannah takunu fi hamilis sail, maka mereka hidup di dalam surga bersama dengan yang telah mendahului mereka di dalam surga. Itu kan kejadiannya kan wallahu alam ya, setelah berapa ribu tahun itu. Insyaallah. Wayam bagi Allah yaghtarra bihada. Nah sebagaimana saya sampaikan tadi, meskipun orang beriman disiksa di dalam neraka, mereka mendapatkan siksa lalu dimatikan oleh Allah, jangan pernah kita terbuai dengan ini. Jangan pernah kita menyepelekan, menganggap sepele, meremehkan, jangan. Kenapa? In yakfi annahum la yadkhuluna jannata ma'adakhilin, cukup satu kerugian besar tidak ikut masuk surga bersama rombongan pertama. Cukup Pak, kerugian besar. Ya. Wa yadkhulu fi syaki al-kafiru jahilu. Nah, selesai kita membicarakan masalah surga, kita beralih kepada pembicaraan tentang neraka itu. Tadi dikatakan bahwa neraka adalah tempat keabadian bagi orang yang celaka, mereka disiksa di sana selama-lamanya. Dan yang dimaksud orang celaka adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Termasuk kategori orang yang celaka adalah orang kafir yang bodoh. Dia kafir dan bodoh, tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mencari kebenaran,
Sampai kebenaran kepada mereka tapi tidak mau berpikir, tidak mau nerima, akhirnya mati dalam keadaan kafir, itu termasuk celaka. Atau kafir yang menentang. Kan kafir ada dua tipe, ada kafir yang menentang, ada kafir yang bodoh dan masa bodoh. Dua-dua termasuk kategori celaka. Baik kafir yang menentang, ya, seperti sekarang itu Yahudi, ya, itu kafir yang menentang itu. Atau kafir yang tidak menentang, bahkan mendukung umat Islam misalnya, termasuk kategori celaka kalau mati dalam keadaan kafir. Pokoknya nggak pandang bulu. Yang penting dia kafir, mati dalam keadaan kafir, celaka, neraka. Meskipun ketika hidupnya dia menentang atau tidak menentang sama sekali, bahkan mendukung umat Islam. Kan banyak ya yang mendukung kemerdekaan Palestina atas dasar humanisme, kemanusiaan, ya. Tapi tetap kalau mati dalam keadaan kafir ya tetap neraka, celaka, begitu. Jadi termasuk kategori orang celaka adalah orang kafir yang bodoh atau masa bodoh atau kafir yang menentang. Waman balagha fin nadhar, atau orang kafir yang berusaha mencari kebenaran. Falam yasil ila haq, tapi tidak menemukan kebenaran itu. Jadi orang kafir itu ada 3 tipe ya. Tipe pertama bodoh, tidak mau mencari kebenaran, masa bodoh. Yang kedua menentang, yang ketiga kafir yang mencari kebenaran tapi tidak sampai kepada kebenaran. Dia mencari nih jati dirinya. Saya ini siapa, diciptakan untuk apa, dan akan pergi kemana nanti kalau sudah mati. Dia mencari kebenaran itu, dia pelajari satu agama ke agama yang lain, satu kitab ke kitab yang lain. Sampai mati nggak ketemu tuh kebenaran hakiki, nggak ketemu jati dirinya. Itu pun termasuk kategori kafir yang celaka, ya, yang celaka. Makanya subhanallah, kita nggak perlu cari-cari kebenaran. Kita lahir dari rahim ibu yang Islam, bapak yang beriman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ya, masya Allah. Ya, kita tinggal memperkuat saja keilmuan kita, iman kita, perkuat lagi ihsannya kita. Tinggal itu saja sudah, ya. Tinggal sempurnakan lagi ibadah kita kepada Allah. Ya, kita tidak perlu nih cari kebenaran apa sih yang udah ini benar, ini Islam ini. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan ia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Nah, bagaimana dengan anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik? Ya, jika mereka mati dalam keadaan masih kanak-kanak belum balik, apakah mereka di surga atau di neraka? Wa auladul musyrikina fil jannati ala sahih. Anak-anak orang kafir, anak-anak kaum musyrikin yang mati masih kanak-kanak, itu belum balik, maka mereka tempatnya di surga. Berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat yang mengatakan di neraka ya. Tapi pendapat yang sahih adalah tetap di surga. Kenapa? Karena hadisnya jelas dari Nabi. Apa itu hadisnya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Termasuk bayi kafir suci, termasuk bayi zina suci. Bayi hasil dari zina suci. Tidak ada yang kotor bayi lahir itu. Kenapa? Karena bayi lahir itu masih membawa perjanjian di alam ruh, ya. Ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, kata Allah, alastu birabbikum, ya, bukankah aku Tuhan kamu? Ini semua ruh menjawab, bala, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti kan semuanya Islam ini, semua ruh itu Islam. Makanya ketika lahir semuanya Islam, fitrah suci. Kenapa? Karena masih ada perjanjian suci dengan Allah. Nah, ketika balik kan mulai punya pilihan. Apakah dia ingat dengan perjanjian atau tidak? Apakah ia laksanakan janji itu atau tidak? Nah, itu yang akan nanti jadi tolak ukurnya.
Ketika kita sekarang mengaji, kita pilih Islam, berarti kita melanjutkan perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan janji itu kepada Allah. Tapi mereka yang tidak mengaji, tidak sholat, tidak puasa, bahkan tidak beriman, berarti mereka telah mengingkari perjanjian itu dengan Allah, maka sudah keluar daripada fitrah, daripada kesucian. Wala farqa fis sa'adati wasyaqawati baina insiyyin wa jinniyin. Urusan celaka dan bahagia nggak ada bedanya antara jin dan manusia. Jadi yang kita bahas tadi itu celaka bahagia bukan cuma khusus manusia, ibu dan bapak, termasuk jin. Karena yang punya kewajiban beribadah kepada Allah, punya tanggungan mengabdi kepada Allah, yang menjadi sasaran daripada hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu adalah dua makhluk Allah. Pertama jin, yang kedua manusia. Malaikat, malaikat fitrahnya ibadah, udah fitrahnya itu mah. Malaikat tuh nggak punya pilihan untuk tidak ibadah. Memang diciptakan malaikat hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Makanya tidak ada malaikat yang bermaksiat karena tidak dikasih syahwat sama Allah, tidak dikasih nafsu. Jadi ibadahnya malaikat itu ya fitrah, adalah memang tabiatnya, bawaan dari asalnya memang begitu para malaikat. Makanya malaikat itu nggak makan, nggak minum, tidak menikah, tidak tidur, tidak punya bapak, tidak punya anak. Itu malaikat itu. Ya. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakul ladzi bila abi wa malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. La nauma la akla la syurba la akla wa la nauma lahum, tidak minum, tidak makan, tidak tidur. Itu siapa? Malaikat. Itu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu ya memang fitrahnya begitu. Ya kalau iblis ya fitrahnya durhaka, kafir. Nah kalau manusia itulah Allah berikan akal, Allah berikan syahwat. Dengan akal berpikir, dengan syahwat cobaan. Apakah sanggup dan tidak mengendalikan syahwat dan nafsunya. Itu manusia. Makanya manusia dan jin ini punya kewajiban ibadah dan itu mendapat pahala. Kewajiban meninggalkan maksiat itu menilai pahala. Meninggalkan ibadah itu adalah dosa. Melaksanakan maksiat adalah dosa. Itu jin dan manusia. Maka dalam firman Allah, Allah sebutkan dua, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi kategori celaka ataupun bahagia adalah yang mati dalam keadaan Islam, yang mati dalam keadaan kafir. Ini termasuk jin dan manusia, bukan khusus manusia. Begitu. Lah katanya di neraka selama-lamanya orang kafir, di surga selama-lamanya orang beriman. Tapi di dalam Quran surat Hud ayat 104, kalau Bapak membaca dan lihat terjemahnya itu akan ya khawatir salah paham kalau tidak dijelaskan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 104 ini, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ada enggak di situ? Enggak ada. Artinya begini, simpulannya saja. Adapun orang-orang yang celaka, mereka di neraka. Di dalam mereka punya teriakan, punya suara yang mengerikan seperti suaranya himar. Ya. Mereka abadi di dalam neraka selama tegaknya langit dan bumi. Maksudnya ada kalimat selama tegaknya langit dan bumi. Kecuali
yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini kalimat selamat tegaknya langit dan bumi, berarti kan di dalam neraka orang kafir ini secara zahir kita pahami, itu kan gak selama-lamanya. Hanya selamat tegaknya matahari dan bumi. Jadi ketika matahari dan bumi itu sirna, maka berarti mereka keluar dari neraka atau mereka hancur bersama neraka di dalamnya. Itu secara zahir begitu. Coba tolong lihat itu terjemahnya. Nah, bagaimana cara kita memahami ayat ini supaya benar, tidak bertentangan dengan standar daripada tauhid yang kita yakini bahwa neraka itu selama-lamanya, orang kafir dalam neraka juga abadi. Sedangkan dalam ayat ini ada kata orang celaka di dalam neraka selama-lamanya, selama tegaknya langit dan bumi. Berarti kan ada batasan. Sampai langit itu tetap ada, bumi tetap ada, mereka abadi di dalam neraka. Ketika langit dan bumi tidak ada, berarti mereka pun dengan nerakanya hancur. Itu bagaimana cara memahaminya? Apakah begitu? Jawabannya tidak. Ada dua jawaban. Jawaban pertama, kata para ulama, yang dimaksud atau arti daripada langit dan bumi dalam ayat ini adalah langitnya sorga, langitnya neraka, buminya sorga, buminya neraka. Dan langit itu adalah sesuatu yang ada di atas kita, bumi yang kita pijak. Jelas? Jadi arti langit dan bumi dalam ayat ini menurut sebagian ahli tafsir adalah langit neraka dan bumi neraka. Kalau surga berarti langitnya surga, buminya surga. Nah, kalau nerakanya abadi berarti langit dan buminya pun abadi. Itu maknanya. Ya. Jawaban yang kedua. Illa masya'a rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau berkehendak penduduk neraka bisa dikeluarkan, Allah berkehendak yang di surga tidak abadi. Ini maknanya kata para ulama, Allah jika berkehendak ahli neraka Allah keluarkan dan dimasukkan ke dalam surga adalah khusus bagi ahli neraka yang beriman dan punya dosa. Kan neraka tuh Allah berkehendak mereka akan dikeluarkan. Karena kan yang beriman pelaku dosa meskipun dalam neraka kan tidak abadi, akan dikeluarkan. Itu maknanya. Dan jika Allah berkehendak ada orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga dari awal. Awalnya ke neraka dulu baru ke surga. Siapa itu? Orang beriman yang berdosa. Jadi maksud daripada madamati samawati wal ardu illa masyarabuk adalah orang beriman yang berbuat dosa. Mereka tidak langsung masuk surga, mereka dikenerakakan, tapi di neraka tidak selamanya, akan dikesurga karena di akhirnya. Itu makna yang kedua kata Syekh Ramadan Al-Buti, mana yang kedua ini. Nah, kesimpulannya ya bahwa yang namanya neraka abadi, yang namanya surga juga abadi, tidak hancur, tidak rusak, tidak binasa, termasuk penghuni juga abadi di dalamnya. Gitu. Baik. Nanti kita lanjut ya, masih ada kelanjutannya panjang tentang masalah surga dan neraka ini. Insyaallah kita teruskan di minggu yang akan datang.